Bapa di sorga, kami butuh firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang rindu firman-Mu seperti merindukan air yang jernih. Tuhan, Kau sendiri yang mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Walaupun sebagian kami bekerja pagi sampai sore secara fisik lelah, tapi kami yakin Tuhan bahwa firman-Mu bisa memuaskan, firman-Mu bisa memulihkan, firman-Mu bisa menyembuhkan. Kami mohon berkat-Mu. Pakai hamba-Mu yang hina dina, lemah dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu 4 tipe manusia. Ya. Permisi tanya, apa yang sudah cari di dunia ini? Kalau sudah ketemu orang, dia tanya, apa yang kamu cari di dunia ini? Banyak orang mau mencari bahagia, mencari sukacita, ya, mencari hidup yang lebih berlimpah. Tapi seringkali hasilnya sia-sia. Nah, saya tidak tahu saudara sudah berusia berapa di bumi ini, dan saudara sudah berusaha mencari. Apakah pencarian saudara berhasil atau tidak? Itu menjadi pertanyaan. Saya baca sebuah cerita di New York, ya, berapa tahun lalu itu, ya, jumlah kucing peliharaan itu hampir 1 juta. Ya, hari ini kemarin saya cek itu kira-kira 500.000 sampai 600.000. Ya. Anjing itu hari ini 600.000, tapi beberapa tahun lalu katanya bisa mencapai 1,5 juta ekor. Banyak ya. Banyak orang pelihara anjing dan pelihara kucing untuk memuaskan jiwanya, untuk menjadi teman baiknya. Sebab orang Amerika bilang sahabatmu yang terbaik adalah binatang peliharaanmu. Sebab kalau kamu marah, kamu kesel, dia masih goyang ekor. Kalau sama istrimu kamu marah, dia sebel, dia mukanya muka pepaya, cembetut. Tapi kalau anjing, kucing masih sayang sama kamu. Ya. Jadi mereka banyak memelihara binatang peliharaan. Nah, apa yang terjadi di New York itu kota yang sempit. Kalau binatang mati di Amerika, nggak boleh dipotong untuk dimakan, nggak boleh. Nggak boleh untuk sembarang dibuang di tong sampah, nggak boleh. Harus dikuburkan atau dikremasi dengan baik. Nah, cara yang paling murah adalah kita kontak perusahaan tertentu yang melakukan kremasi. Untuk kremasi binatang itu biasanya paling murah, kecilin dikit. Paling murah 50 sampai 100 dolar. Tergantung perusahaan. Nah, ada seorang wanita, kemudian dia katakan dia promosi di koran, dia menawarkan iklan bahwa dia bisa melayani, ya, kremasi untuk binatang atau kucing atau anjing dengan harga hanya 25 dolar. Paling 30 dolar, tapi 25 pun dia sudah terima. Nah, teman-temannya tanya dia, Bu, bagaimana caranya? Orang-orang minimal 50 sampai 100, yuk 25 setengah harga. Oh, dia bilang gampang. Kalau ada orang telepon saya, bilang binatangnya mati, anjing atau kucing, saya langsung pergi ke thrifty store. Sudah tahu thrifty store, kayak Salvation Army, saya beli sebuah koper, paling harganya $1, $2. Lalu koper itu, dia bawa ke tempat kucing atau anjing yang mati itu. Right? Orang bayar 25 atau 30, dia masukkan mayat anjing atau kucing di kopernya. Dia masuk kopernya, dia naik subway. New York ada subway tuh. Naik subway, dia taruh kopernya, dia pura-pura duduk di situ sampai setengah tidur. Dia bilang biasanya maling datang, lihat saya setengah tidur, lalu kopernya dicuri. Begitu curi, saya turun di stasiun berikutnya. Selesailah tugasku. Untung 23 dolar atau 24 dolar. Hebat ya ini ibu ya. Sudah mau coba buka bisnis begitu? Nah, kalau sehari ada 5 ekor sampai 6 ekor, lumayan. Saya setelah baca cerita itu saya pikir, waduh, itu si maling gimana ya? Si maling bawa koper berat, dia pikir, wah ini lumayan ini ya. Gue bisa dapat banyak. Begitu dia sampai rumah, dia buka, celaka mayat anjing atau kucing. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia rindukan adalah kelimpahan, harta, kekayaan, sesuatu yang lebih.
Tapi begitu sampai rumah, dibuka ternyata apa? Ini mah keterlaluan. Saudara, mungkinkah hidupmu seperti itu? Kamu ingin bahagia, ingin sukacita, ingin hidup yang berlimpah. Tapi ternyata saudara, hidup itu mengecewakan, menyusahkan saudara. Membuat saudara lebih sedih, lebih kecewa dan merasa, aduh sampai hari ini kok saya rasanya hampa ya di dunia ini, kosong ya. Apa yang aku cari itu aku gak ketemukan gitu. Saya gak tahu apakah saudara adalah orang yang sedemikian. Nah, Alkitab mengatakan di bumi ini ada 4 jenis manusia. Nah, kita akan belajar. Saudara kira-kira golongan yang keberapa? 4 jenis manusia ini dicatat di dalam Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Nanti saudara belajar, kita belajar bersama saudara tipe yang nomor berapa. Filipi 3, 17 sampai 21. Ayatnya kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, 4 jenis manusia. Dari ayat 19 muncul sebuah istilah. Tuhan mereka adalah perut mereka. Perhatikan ini golongan pertama. Ya. Tuhan mereka yang menuju kebinasaan itu tadi dikatakan, ya, kesudahan mereka kebinasaan. Karena Tuhan mereka ialah perut mereka. Ini golongan pertama. Ya, saya sebut dengan orang yang fokus hanya kepada jasmani, tubuh. Itu golongan pertama. Fokus hidupnya, sasaran hidupnya, tujuan hidupnya adalah memuaskan jasmaninya. Jasmaninya. Sebab Tuhan mereka adalah perut mereka. Ya, mementingkan makanan, minuman, dan kepuasan fisik, jasmani. Motonya adalah, you are what you eat. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu makan. Kamu makan seperti orang kaya mewah, kamu seperti orang kaya. Kamu makan yang ubi singkong, kamu adalah manusia singkong. Jadi you are what you eat. Sebab fokusnya adalah jasmani. Mereka percaya bahwa makanan, minuman, kebutuhan jasmani ini menentukan seseorang itu bahagia atau tidak. Memuaskan hidup atau tidak. Itu konsep mereka. Ya, konsep mereka. Saya baca cerita di Seattle ada seorang ibu. Dia suka sekali makan apel. Dan di belakang rumahnya ada pohon apel. Nah, ketika musim apel, dia memetik cukup banyak apel. Ya, lalu dia buatlah sop apel. Ya, dia makan apel segar, chip apel, jus apel, pie apel, jam apel. Ya, semua yang berbau apel. Dan suatu hari dia mencoba semua buatannya apel-apel itu dihitung 40 apel. Setelah itu, dia harus dilarikan masuk emergency. Ternyata dia pikir apel bisa memuaskan dia, justru membuat dia sakit. Nah saudara, manusia itu ada keterbatasan. Jasmani kita, fisik ini ada terbatas. Entahkah saudara makan, entahkah saudara minum, ya, kepuasan mata melihat, telinga mendengar, kepuasan seksual, kepuasan apapun yang bersifat jasmani, ada batasnya. Dan sesuatu yang terbatas tidak memberikan kepuasan yang sejati, kebahagiaan yang sejati. Saya ingat seorang teman di Jakarta waktunya papanya sakit jantung,
Itu hobi papanya adalah makan babi panggang. Nah, selesai operasi jantung, bapaknya langsung minta menantunya, ya. Jadi teman saya punya mertua. Minta di rumah sakit, masih di rumah sakit itu. Kasih saya babi panggang. Hebat ya, ini bapak, luar biasa. Nah, karena begitu keras kepala, anak dan mertua ngalah. Jadi dibelikanlah babi panggang. Dia gak mau makan-makan rumah sakit, saya mau babi panggang saja. Bukan sedikit, cukup banyak, saya gak tahu berapa pound dia makan hari itu, saudara. Dan ternyata menyerang jantungnya. Berapa hari kemudian meninggal dunia. Mereka mengatakan, kasihan ya papa, gitu. Dia gak bisa menahan dirinya. Ya, tidak bisa menguasai dirinya, dan itu membuat dia akhirnya meninggalkan dunia ini. Saudara, sekali lagi, ya, apapun yang ada di dunia ini bersifat jasmani, tidak akan memuaskan engkau. Semua manusia yang mencari kepuasan jasmani, ya, mereka yang free sex, mereka yang penyimpangan seksual, mereka yang hidupnya ya tidak karuan, pelacuran, pasti kena sakit AIDS ataupun mendapatkan penyakit kelamin dan hal-hal lainnya. Ingat, jangan mengejar kepuasan jasmani dan fisikal, hasilnya pasti mengecewakan. Tipe orang kedua, fokus kepada harta benda. Perhatikan ayat 19 lagi. Pikiran mereka tertuju kepada perkara duniawi. Nah, itu adalah orang yang fokus kepada harta benda. Mereka berpikir, kalau aku banyak harta, banyak duit, banyak materi, itu memberi saya kepuasan dan kebahagiaan yang sejati. Motonya adalah, you are what you own. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu miliki. Tergantung apa yang kamu miliki, itu menentukan nilai hidupmu. Itu menentukan kebahagiaanmu dan kepuasanmu. Makanya orang mati-matian mengejar materi. Sudah punya rumah satu, pengen dua. Sudah punya rumah dua, pengen tiga. Sudah punya mobil satu, pengen dua. Ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Mengejar secara materi. Sebab dia pikir materi membuat dia bahagia. Kumpulkan sebanyak mungkin. Mobil, rumah, emas, stok, tanah, perhiasan, pakaian mewah, dan lain-lain, dan lain-lain. Akibatnya orang-orang begini adalah stres berat. Depresi, ya, khawatir dan takut. Kenapa? Sebab dia selalu memikirkan apa yang gak ada. Waduh, gue belum ada apa ya? Pengen. Gue belum ada apa ya? Pengen. Jadi selalu memikirkan apa yang gak ada. Jadi mengejar apa yang gak ada, itu membuat dia stres. Padahal apa yang dia punya, dia gak pernah syukuri. Dia gak pernah berterima kasih. Dia gak pernah menikmati. Sehingga dia tidak merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Contohnya, kalau saudara tahu kasusnya Tiger Woods, seorang pemain golf yang sangat terkenal, kaya raya, punya segala sesuatu. Dan dia punya seorang istri yang cantik, tapi masih merasa tidak cukup. Dia cari wanita lain. Akhirnya dia terjatuh dan merusak karir golfnya. Elvis Presley juga terkenal, dia mati bunuh diri. Hasil otopsinya, ya, dia overdosis 4 kali obat bius. Dari normalnya 4 kali, bayangkan, 4 kali lipat. Lalu dia tinggalkan sebuah catatan, aku lebih baik tidak bangun lagi, sebab hidup itu kosong. Elvis Presley. Punya banyak hal. Tapi dia tidak merasakan kepuasan dan kebahagiaan dengan apa yang dia miliki. Dia katakan, hatiku kosong. Sebab itu jangan saudara mengejar kekayaan. Jangan mengejar harta benda. Sebab hasilnya akan sia-sia. Kamu tidak pernah akan puas dengan apa yang diberikan oleh dunia dan harta. Sebab hatimu, jiwamu lebih besar dari seluruh dunia. Amin. Jadi kalau satu bola dunia pun dipasang ke hatimu gak klop. Hanya waktu kamu pasang Yesus Kristus di hatimu jadi klop, ceklek gitu. Benda dunia tidak akan memuaskan jiwamu, sebab jiwa manusia lebih besar dari satu bola dunia. Dimasukin masih longgar, saudara. Yang ketiga, orang yang fokus kepada popularitas. Masih ayat 19. Kemuliaan mereka
adalah aib mereka. Ini orang-orang yang mengejar kemuliaan, mengejar kehormatan. Saya sebut dengan orang-orang yang mengejar popularitas. Ya. Dia kira kemuliaan, popularitas, nama itu bisa memberi kepuasan dan kebahagiaan. Ingin lebih tersohor, ingin di mana-mana dipuji, dipuja, ditepuk tangani, ya. Diangkat tinggi-tinggi. Motonya adalah you are what you do. You are what you do tergantung apa yang kamu buat. Buat baik sebanyak mungkin, bantu orang sini sana, nyumbang di mana, lalu masuk TV ya, nyumbang 500.000 US dollar, pegang cek besar-besar, dicepret masuk berita, popularitas. Lakukan apa saja, ya, perbuatan baik, amal, sumbangan, ini dan itu. Motifnya apa? Supaya lebih terkenal. Motifnya lebih tersohor. Motifnya apa? Kalau bisa kumpulkan kredit. Supaya nanti bisa masuk surga, ya, supaya bisa mendapat kebahagiaan yang sejati. Tapi saudara, motif ini adalah kesombongan. Yang meninggikan diri sendiri. Dan ingat, kesombongan diri itu dibenci oleh Tuhan. Orang yang meninggikan dirinya, pasti dia akan direndahkan. Kalau saudara tahu seorang psikolog yang terkenal di Amerika, itu psikiater, dia bernama Abraham Maslow. Seorang dosen, seorang psikolog, seorang ahli jiwa, dia mengatakan kebutuhan manusia itu ada 5 level. Dan level yang paling tinggi itu disebut dengan aktualisasi diri. Self-actualization, itu adalah paling tinggi. Setelah makanan, minuman, rasa aman, ya, mencintai, dicintai, status sosial, popularitas yang paling tinggi adalah apa? Aktualisasi diri. Artinya apa? Sampai satu tingkat tertentu, kamu tidak butuh siapa-siapa. Sebab kamu tidak tergantung kepada siapa-siapa. Itu aktualisasi diri. Kamu bisa mandiri seutuhnya. Itulah yang paling top menurut Maslow. Sudah tahu waktu Lady Diana meninggal dalam kecelakaan mobil yang kencang sekali ya di Eropa. Dalam kunjungannya ke pacarnya, dia meninggal. Pacarnya ikut meninggal. Kekasih gelapnya. Lalu dalam penguburannya, ya, kakak laki-lakinya memberikan speech, perkataan, ya, dan dia bilang, Lady Diana telah mencapai aktualisasi diri, kebutuhan yang paling tinggi, level yang paling tinggi dalam hidupnya. Lady Diana ini tidak membutuhkan siapa-siapa, termasuk gelar kenegaraan, sebab dia telah mencapai self-actualization, di mana dia bisa menjadikan diri sendirinya di atas tanpa lagi membutuhkan siapa-siapa. Oh, ini sebuah pengumuman yang sangat arogan. Ya, sebenarnya tidak ada seorang manusia di bumi ini yang tidak butuh siapa-siapa, betul? Saya tanya, kalau saudara bangun pagi butuh berapa orang? Bangun pagi minimal saudara butuh 10 negara, minimal. Bangun pagi kalau kacamata sudah ambil kacamata, itu made in mana? Made in India mungkin. Ya. Pakai sandal, made in China. Ya. Sudah pergi sikat gigi, made in Indonesia. Odol, made in Vietnam. Ya. Lalu sudah makan pagi, kopi, Brazilian. Pakai sepatu, itu mau pergi kerja. Bandung Cibaduyut, Indonesia. Belum lagi komputer, Taiwan. Ya. Atau Amerika. Ya. At least paling tidak, begitu bangun pagi kamu lihat semua barang yang di badanmu dan kamu siap-siap pergi kerja, engkau membutuhkan minimal 10 negara. Gak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Saya tidak butuh siapa-siapa di dunia ini. Itu adalah membohongi diri sendiri dan terlalu arogan. Self-actualization, salah dan keliru. Maslow kekurangan satu, yaitu apa? Kebutuhan spiritual. Maslow tidak kenal bahwa di dalam diri manusia ada kebutuhan spiritual, jiwanya, yang harus dipuaskan oleh yang kekal, yaitu Tuhan sendiri, bukan popularitas, bukan self-actualization. Jangan mengejar popularitas. Saya tahu Janis Joplin, siapa pernah dengar Janis Joplin nggak? Janis Joplin adalah rocker, penyanyi rock wanita nomor 1 di Amerika, number 1. Ya. Pertama dan paling top di Amerika Serikat. Dia mencapai popularitas yang sangat tinggi, ya,
Dia puja orang, dia kaya raya, dia ada segala kemewahan, tapi hatinya kosong. Janis Joplin, lalu dia mengakhiri hidupnya sama bunuh diri. Banyak selebriti bunuh diri, saudara. Lalu dia tulis sebuah catatan kecil, note, dia bilang gini, hidup ini hanya seperti inikah? Dia rasa hidup itu seperti inikah? Saya sudah mencapai paling tinggi, rasanya cuma inikah? Nggak ada lagi yang lain. Hati saya hampa. Lalu dia kecewa dengan hidup dia. Dia mengakhiri hidupnya. Ternyata popularitas dan nama yang dipuja-puja dan kaya raya tidak membuat dia puas dan bahagia. Dia bunuh diri. Saudara, iblis pintar sekali. Kalau hatimu kosong dan tidak ada Tuhan yang memuaskan, dia akan bisikkan kamu, ayolah habisinlah dirimu. Jalan keluar terbaik adalah, solusinya adalah bunuh diri. Ya. Mumpung kamu masih muda, ya, supaya kamu masuk koran, dikenal di seluruh dunia, sampai kemana-mana, pelosok, Janis Joplin bunuh diri. Iblis pintar sekali, hati-hati. Jangan saudara mengejar popularitas, nama yang lebih dikenal dan dipuja. Ya, itu sebabnya kalau orang puji kamu hati-hati. Ya, kalau orang puji saya hati-hati, saya bilang Tuhan ajar saya. Supaya saya sadar pujian itu adalah sebuah batu di depan kaki saya. Kalau saya gak hati-hati, saya tersandung dan bisa jatuh. Saya bilang, Tuhan, semua datang daripadamu. Saya dulu sampah, Tuhan. Saya gak ada gunanya, saya debu. Engkau mengambil aku dan memakai aku. Beri aku hati yang selalu bersyukur. Sadar itu, saudara. Setiap orang memuji kamu, ingat, itu sebuah batu bata di depan kamu. Kamu gak hati-hati, kamu menendang itu. Kamu lupa diri, kamu terjatuh. Yang keempat, ayat 20. Perhatikan istilah warga kerajaan sorga, itu orang yang keempat. Orang yang keempat adalah orang yang menjadi warga kerajaan sorga. Ini fokus kepada Tuhan, fokus kepada Kristus. Ini menunjukkan seorang manusia yang rendah hati sudah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhannya, juru selamatnya. Hatinya diisi oleh juru selamat. Dan orang-orang sedemikian hidup di dunia ini sedang menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Itu harapan kita, harapan yang sempurna. Sebab keselamatan yang sudah diterima itu akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus pada kedatangan kedua kali. Inilah tipe orang yang tahu bersyukur, mengakui kelemahannya, mengakui kebutuhannya, dosanya, dan menerima cinta kasih dan tawaran dari Kristus. Moto hidupnya adalah, you are what you respond to Christ's love. Kamu akan menjadi siapa kamu kalau kamu merespon cinta kasih Tuhan. Itu orang yang bahagia. Itu orang yang cerdas. Itu orang yang berhikmat. Ketika ada tawaran cinta kasih dari Kristus, dia merespon cinta kasih Tuhan itu dengan mengatakan, ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, aku menerima Engkau. Inilah rahasia kebahagiaan yang sejati. Inilah rahasia kepuasan yang sejati. Kalau hatimu yang besar itu tadi, lebih besar dari bumi itu, diisi dengan Kristus, Sang Pencipta hati kamu, jiwa kamu, itu klop. Sebab Pencipta masuk ke dalam hatimu. Itu sebabnya Salomo ketika dia mengatakan semua sia-sia, semua kosong, akhirnya dia katakan apa? Ingatlah Penciptamu pada masa mudamu. Sebelum kamu hembuskan nafas terakhir nih, ingatlah Penciptamu. Undang Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus, masuk ke dalam hatimu. Tek! Di situ kamu mengatakan, ya Tuhan aku puas. Ya Tuhan aku bahagia. Sebab Engkau sendiri yang kekal Tuhan, memuaskan jiwaku. You are what you respond to Christ's love. Itu motonya. Yesus bilang di Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Dia tidak hanya memberi kita hidup kekal, dia membuat hidup kita itu berlimpah. Berlimpah dalam semua aspek, fisik, mental, rohani, berlimpah ruas sehingga kita menjadi kesaksian bagi dunia ini dan kemuliaan Tuhan. Nah, ayat Yohanes 10 ayat 10, hidup yang berlimpah itu sejajar dengan Mazmur 23 ayat yang kelima. Ketika Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku dan pialaku akan penuh melimpah. Sama di situ, sejajar. Jadi Mazmur 23 ayat 5 digenapkan oleh Yohanes 10 ayat 10. Di dalam Yesus Kristus gembala yang baik. Sama, itu juga tentang gembala yang baik.
Yohanes 10. Mazmur 23 tentang gembala yang baik. Tuhan Yahweh adalah gembalaku. Kemudian Yohanes 10 Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Aku datang supaya kamu dapat hidup dan hidup yang berlimpah. Daud menubuatkan, Tuhan membuat pialaku melimpah. Dan Yesus mengatakan, aku memberimu kelimpahan. You see that? Firman Tuhan indah sekali. Bahwa hanya di dalam Kristus kita mendapatkan kepuasan, kelimpahan, kebahagiaan yang sejati. Nah ini ada hubungannya dengan apa? Relasi kita dengan Tuhan Yesus yang akrab. Sebagai gembala yang baik dan kita sebagai dombanya ada sebuah relasi. Dan gembala itu yang memberikan apa? Kepuasan dan kelimpahan. Nah kalau saudara ke Timur Tengah, ini budaya Timur Tengah. Ya. Kalau budaya Timur Tengah, kamu mengunjungi orang di rumahnya. Orang itu welcome kamu atau tidak, tergantung cup kamu, piala kamu, atau tempat minum kamu diisi apa tidak. Kalau dia tidak welcome kamu datang bertamu, cangkirmu tidak diisi artinya apa? You have to go, saya tidak welcome kamu harus segera pulang. Jadi sudah tahu. Kalau orang Indonesia kan sungkan kan, kita ke rumah orang dia sibuk, sorry ya kamu sibuk ya aku berkunjung. Enggak kok, gak apa-apa, padahal dalam hatinya, ya gak apa-apa, lu datang, lu pulang aja, gua gak suka kamu. Tapi gak berani ngomong. Ya, kalau orang Timur Tengah dia langsung dari cup kita tahu. Atau dia kasih kamu minum cuma setengah cup, kamu tahu. Oke, ini welcome-nya dikit nih. Ya, artinya apa? Gua gak boleh lama-lama, gua harus pulang nih. Ya, dia cuma kasih gua setengah cup nih. Ya. Tapi kalau kamu minum, dia tumpahin lagi, terus berlimpah, artinya apa? Saya suka kamu, jangan pulang. Dia gak boleh pulang. Begitu minum lagi habis, dia tambahin lagi, artinya apa? Saya welcome kamu dan ingin bersekutu dengan kamu, relasi dengan kamu, jangan pulang. Dan kamu harus hormati dia. Jadi cukup jelas, sign-nya itu budaya. Nah Indonesia gak ada budaya ini. Kita udah pengen pergi, kita ada urusan, dia gak mau pulang-pulang. Ya kan? Kita mau bilang, pulang loh, sungkan. Ya kan? Lalu dia tanya, ya sorry repot ya, saya mau pulang. Jangan. Dalam hatinya, iya pulang lo. Indonesia. Ya, karena apa? Baper, bawa perasaan. Ya, gak berani terus terang. I think kita bisa buat budaya Indonesia juga ya. Ya, betul gak? Apa budayanya Bu, saya gak ngerti. Tapi kalau Timur Tengah begitu. Jadi si Daud bilang, Tuhan membuatku pialaku melimpah. Udah minum ditambahin, melimpah terus. Artinya apa? Tuhan welcome, gembala itu welcome. Ya, Daud dan gembala yang baik Yahweh itu ada sebuah relasi. Tuhan gembala itu. Dia dan Tuhan ada sebuah relasi yang sangat indah. Tuhan welcome dia. Ya. Pengen bersekutu dengan dia, pengen relasi dengan dia. Kalau bisa jangan pergi-pergi sebagai tamu. Ya. Saya nggak tahu, kalau kamu ke rumah Tuhan di welcome atau Tuhan bilang, oke, pialamu kosong ya. Kalau kosong artinya apa? You have to go home now. Jadi lain kali kalau saya ke rumah saudara jangan sungkan. Kalau saudara gak welcome saya, tolong cup saya jangan diisi saudara. Tapi kalau saudara gak mau saya pulang diisi terus, saya gak boleh pulang saudara. Minum terus, tapi kalau minumnya alkohol pusing saudara, ya kan betul gak? Tergantung minum apa, betul gak? Tapi itu tandanya, artinya apa? Dia membuat pialaku melimpah, Tuhan senang sama saya. Dia relasi dengan saya. Ya. Itu indah sekali, bagi saya itulah kebahagiaan sejati. Itulah kepuasan sejati, kalau yang welcome kamu itu Tuhan. Ya. Sekarang kalau Pak Edi welcome kamu, ngundang kamu makan di rumahku, seneng gak? Halo, seneng gak? Dateng gak? Makan lobster misalnya, dateng gak? Seneng ya? Baru Pak Edi loh ini, wali kota ngundang, seneng gak? Oh lebih seneng dikit. Gubernur, wah apalagi. Joe Biden, oh tunggu dulu Pak. Just kidding ya. Ini lebih dari presiden loh. Lebih dari raja, lebih dari ratu yang mengundang. Dan dia ingin kamu stay. Persekutuan yang indah. Itu sebabnya kalau saudara hari ini belum sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus, masih ragu-ragu tentang keselamatanmu, gak yakin, mari buka hatimu, katakan Tuhan, aku mau merespon undanganmu. Aku mau merespon cinta kasihmu. Aku mau di welcome oleh Tuhan dan terus Tuhan pelihara aku, lindungi aku dan berkati aku. Hidup yang berlimpah. Amin.
Tapi kalau saudara mengatakan, aku udah percaya, aku sungguh-sungguh yakin, puji Tuhan. Jangan fokus kepada badan jasmani, jangan fokus kepada harta, jangan fokus kepada popularitas, tapi fokus kepada Tuhan. Kalau saya bilang hari ini saya akan khotbah 3 jam, saudara oke nggak? Atau saudara mengatakan, Pak janjinya 1 jam nih ya, saya mau pulang dulu. Apa membuat tanda bahwa kamu pengen dengar 3 jam? Kamu seneng gak di welcome di rumah Tuhan? Sebenarnya ketika sudah beribadah seperti ini, itu latihan. Kamu bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Latihan kita. Kalau kamu ke rumah Tuhan 1 jam aja udah gelisah. Ya, Pak Edi khotbah 30 menit, kamu terus lihat jam, tidak jam. Ya, saya khawatir relasimu sama Tuhan itu sebenarnya dekat apa tidak. Ya. So please, kalau kamu mengatakan, Pak saya sungguh-sungguh sudah percaya. Saya ingin kamu ke rumah Tuhan itu dengan hati yang senang. Gak rasa 3 jam. Saya pernah berkhotbah hampir 3 jam. Ini diundang di Surabaya, saya kaget sekali. Sebuah gereja. Pertama kali, begitu datang saya disalam sama majelis. Pak, biasanya kebaktian kita 3 jam. Jadi tolong Pak, nanti khotbahnya sekitar 3 jam. Dalam hati celaka. Saya cuma siapin setengah jam. Mereka itu haus. Khotbah 3 jam. Saya pikir gimana Tuhan khotbah 3 jam. Tapi karena udah mau naik mimbar nih. Pas mau naik mimbar cuma disalamin. Pak, jangan turun. Maksudnya khotbahnya hampir 3 jam. Gak apa-apa. Kita semua haus Pak. Jadi saya ke atas. Saya berdoa. Saya bilang Tuhan. Beri aku ingat naskah-naskah lamaku. Saya akan gabungkan. 6 atau 5 naskah yang setengah jam. Jadi saya sambil khotbah sambil mikir, dia mau nyambung apa. Ternyata sambutannya luar biasa. Begitu saya khotbah 1-2 kalimat yang mereka senang, wah tepuk tangan. Jadi saya berhenti dulu, ya Tuhan tepuk tangan yang lama. Biar kalau ini 3 jam, kan ini gak usah mikirin mau khotbah apa. Semangatnya luar biasa saudaraku. Pertama kali, saya lupa nama gerejanya, di Surabaya. Tapi puji Tuhan, saya selesai hampir 3 jam. Tuhan kasih semua, terus muncul terus di pikiranku semua, saya terus ngomong, terus mereka terus respon, ngomong. Gak sadar, hampir 3 jam. Jadi saya harap saudara pun begitu terhadap Tuhan, ada sebuah kehausan, ada sebuah kerinduan. Ya, jangan duduk lebih lama saja, aduh bosen langsung gini. Kalau di London katanya kalau udah kebaktian 1 jam lebih, padahal 1 jam kalau udah lebih, mereka keluarin koran, baca di situ. Protes. Keterlaluan sih memang ya. Mulai hari ini, jadilah domba Kristus yang di welcome, yang punya relasi yang dekat, dan kamu menikmati persekutuan itu. Bayangkan dia terus tuang pialamu. Jadi jangan minta piala berlimpah. Kalau kamu minta berlimpah tapi hatimu gak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, itu berarti kamu belum fokus kepada Kristus. Hanya mau, tadi saya pagi bilang, hanya mau kantongnya Tuhan, gak mau pribadi Tuhan. Hanya mau berkatnya Tuhan, gak mau pribadi Tuhan. Saudara pilih mana? Kantong Tuhan atau pribadi Tuhan? Halo? Mau berkatnya doang atau mau Tuhannya sendiri? Which one? Halo? Atau dua-duanya? Nah itu yang pinter. Mau Tuhannya juga mau berkatnya. Mau kantongnya Tuhan juga, ya kan? Itu bisa dilihat dari mana? Dari doa kamu. Kalau doa kamu isinya adalah minta. Nah itu kamu cuma mikirin kantongnya Tuhan. Tapi kalau kamu tahu bersyukur, memuji Dia, menyembah Dia, kamu mikirkan Tuhan. Ya, saya senang sekali punya cucu pertama ini. Makin lama makin lucu. Kita juga makin sayang. Ya, saya udah dibilangin hati-hati ye, jangan terlalu manjain. Saya lagi pikir nanti dia udah umur 2, umur 3 lebih manjain lagi. Nanti udah remaja dia bisa muji-muji saya. Aduh ye, kamu ganteng deh, cakep deh ye, bagus, aku senang dengan ye, I love you. Wah saya peluk dia erat-erat. Kemudian dia bilang, ye, beliin mobil dong ye. See? Mungkin hati saya akan luluh, saya akan belikan dia mobil. Right? Anakmu juga gitu kan, yang pinter, puji dulu orang tuanya. Sayang-sayang dia, elus-elus, peluk-peluk. Habis itu ada ujungnya, minta kantong. Nah, kamu sama Tuhan minta kantong atau minta pribadi?
Dua-dua balance. Dia baik. Tuhan datang memberimu hidup. Dengan pribadinya mati di atas kayu salib. Bangkit kembali, dia berikan pribadinya. Kamu terima pribadinya. Kemudian dia katakan, aku juga memberimu hidup yang berlimpah. Katakan, Tuhan berkati hidupku berlimpah. Tapi ingat, waktu kamu minta limpah, Tuhan tanya, untuk apa? Kalau cucuku minta mobil, saya tanya, untuk apa? Untuk pacaran. Untuk kamu sombong-sombongan. Untuk kamu ngebut, no. Apapun yang kamu minta ada tujuannya. Supaya jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Itu goal tujuannya. Saya ingat seorang ibu di Indonesia, saya akan tutup dengan ini. Dia baru terima Yesus, dia senang sekali. Tapi usianya 70. Lalu dia bilang, Pak, saya udah 70. Baru habis sembuh, Tuhan baru percaya. Tapi hati saya berkobar, saya pengen melayani Tuhan. Bagaimana dong? Berdoa, minta panjang umur. Akhirnya dia minta panjang umur. Tuhan tambahkan 10 tahun. Jadi 70 dia sembuh, sampai 80, 10 tahun. Dia melayani Tuhan, mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, dan orang-orang diberkati. Tuhan kasih dia 10 tahun, meninggal pada usia 80. Setiap kamu ulang tahun minta panjang umur kan? Kalau hari ini saya tanya, kalau kamu diberi panjang umur dan hidup yang berlimpah, mau untuk apa? Ingat, kalau bukan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, mungkin sekali permintaanmu tidak dikabulkan. Sebab apapun yang Tuhan titipkan, itu gunanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Amin? Amin? Yang amin sungguh-sungguh lakukan, yang gak berani amin, lakukan 2 kali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Hamba berdoa bagi semua yang hadir hari ini. Kalau yang belum sungguh-sungguh membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, ya Tuhan Yesus, biarlah setiap pribadi boleh memperbaharui iman, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Sebab Engkau datang memberikan diri-Mu, memberi kami hidup yang kekal, juga hidup yang berlimpah. Kuatkan iman kami semua Tuhan, tambahkan panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat lainnya. Supaya kami tidak berhenti pada berkat, tapi kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi kerajaan-Mu. Nama-Mu dimuliakan. Berdoa, meminta berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Amin.